Tahukah Anda bagaimana cara melakukan CPR yang benar di masa pandemi ini dan bagaimana prosedur medevac yang benar? Kita ikuti video ini. Lak, apa kabar, Lak? Ya. Weh, aku kemarin baru kerja. Menemukan orang yang mengalami serangan jantung bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Anda mungkin juga akan menjumpainya. Nah, jika hal itu terjadi, apa yang harus Anda lakukan? Kenapa, Lak? Aduh, gimana, Lak, ini, Lak? Pertama dan utama, Anda jangan panik. Tenang dan pastikan lokasi dan lingkungan di sekitar orang yang tidak sadarkan diri tersebut aman. Tenang, apa dipikirkan dulu, tenang. Oke, cek sekitar, kondisi, tidak ada bahaya. Periksa kesadaran orang yang akan ditolong. Periksa tingkat kesadaran korban dengan mencoba memanggil namanya dengan suara yang cukup lantang atau menggoyangkan tubuhnya secara perlahan. Segera panggil bantuan medis jika orang yang hendak ditolong tidak menunjukkan denyut nadi atau napas. Segera hubungi tenaga medis di nomor emergensi dan lakukan CPR hingga bantuan datang. Emergensi. Lapor, nama saya Heri Suprapto, Pak. Oke, Heri Suprapto, ada yang bisa dibantu, Pak? Iya, Pak, lokasi saya sekarang lagi di R. Ini ada kejadian, teman saya tadi tiba-tiba terjatuh, Pak. Dia merasakan sakit di bagian dada. Saya cek tadi responnya, nafasnya, nadinya tidak ada, Pak. Saya butuh bantuan secepatnya, Pak, bantuan medis ke sini. Oke, Pak, di kopi lakukan bantuan hidup dasar. Nanti tim emergensi akan segera datang untuk menolong korban. Di kopi? Di kopi lakukan bantuan hidup dasar. Nanti tim medis akan segera datang ke lokasi. Telepon saya balik, Pak, di 1311. Sambil menunggu datangnya tim emergensi, Anda dapat melakukan CPR. Oke, terima kasih, Pak. Bagaimana melakukannya? Oke, expose. Letakkan satu telapak tangan Anda di bagian tengah dada pasien. Oke, letakkan Posisikan telapak tangan Kita mulai Anda yang CPR. lain di atas tangan pertama. Pastikan posisi siku Anda lurus dan bahu berada tepat di atas tangan Anda. Tekan dada korban setidaknya 100-120 kali per menit dengan kecepatan 1-2 tekanan per detik. Saat menekan, gunakan kekuatan tubuh bagian atas. Jangan hanya mengandalkan kekuatan lengan agar tekanan yang dihasilkan lebih kuat. Jika tim emergensi telah tiba, maka serahkan penanganan pada mereka. Melakukan napas buatan saat pandemi ini bisa dilakukan dengan alat bantu seperti AmbuBag, merupakan pompa udara yang dioperasikan dengan cara menekan kantong berisi udara. Jika alat bantu napas belum berhasil menyadarkan pasien, maka dapat dilakukan kejutan pada jantung dengan alat AED atau Automated External Defibrillator. Setelah itu, nyalakan alat AED. Jika alat AED menyebutkan bahwa penderita perlu diberi kejutan listrik, pastikan bahwa sudah tidak ada penolong yang menyentuh tubuh penderita sama sekali. Lalu tekan tombol shock di AED untuk memberikan kejutan listrik. Setelah memberikan kejutan listrik, alat AED akan memberikan arahan kepada penolong untuk memeriksa pernapasan dan denyut nadi penderita. Dan terus berulang mengikuti petunjuk AED sampai korban menunjukkan denyut. Ketika penderita telah menunjukkan denyut, segera stabilkan dan membawa ke dalam ambulan untuk menuju ke rumah sakit terdekat. Saat dalam perjalanan menuju rumah sakit terdekat, pastikan untuk selalu memeriksa nadi dan nafas korban. Dan jika sewaktu-waktu korban mengalami henti nafas, lakukan kembali CPR sesuai dengan prosedur. Dengan memahami langkah-langkah tadi, semoga kita tetap bisa menolong orang walaupun di masa pandemi ini. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat!